Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل على سيدنا محمد الذي لما خلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ثم اتقوا الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن من الشاهدين. Jamaah Salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar rahimakumullah. Ahlan wa sahlan kami sampaikan bi khudurikum atas kehadiran para jamaah yang berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabbar. Terima kasih sejenak untuk berkhidmat setelah melaksanakan salat zuhur. Bapak dan Ibu jamaah, adik-adik sekalian berkesempatan untuk duduk sejenak mengikuti salah satu program DKM Masjid Raya Al-Jabbar, yaitu kajian rusyah ba'da zuhur. Mudah-mudahan waktu sebentar ini menjadi salah satu majelis ilmu dan menjadi tambah-tambah keberkahan. Berkunjungnya kita ke Masjid Raya Al-Jabbar tidak hanya menikmati keindahan fisik Masjid Raya yang merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Barat, tapi Allah menurunkan keberkahan dan kemuliaan kepada kita semuanya. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya menyampaikan, barang siapa yang hadir di majelis ilmu itu sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Pada saat kita berkumpul di majelis ilmu, malaikat turun ke tempat tersebut kemudian berdoa kepada Allah memohonkan ampunan bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya sejenak kita menjadi salah satu syariat diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, hadirnya kita di kajian ilmu manapun, hal itu sebetulnya merupakan salah satu ciri bagaimana Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin. Dia soson-soson, dia serius, dia bersungguh-sungguh menyempatkan waktu untuk memperdalam ilmu agama Islam, ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Islam. Jamaah rahimakumullah, beberapa waktu lalu kita masih serasa di bulan Syawal, masih terasa euforianya Idul Fitri, euforianya silaturahmi halal bihalal. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Di dalam salah satu ayat yang disebutkan tentang haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa di antara bulan-bulan yang termasuk dengan syahrul hajj ada 3 bulan, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka Dzulqa'dah ini adalah bulan salah satu yang termasuk dengan ashhurul hajj. Menurut Ibnu Katsir, tidak sah
miqatul makan, miqatul zaman. Seorang haji melaksanakan ihram kecuali pada bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Syawal, awal Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah sebelum tanggal 10 atau belum tergelincirnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang ada di tengah-tengah. Bulan Dzulqa'dah juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai dengan Ashhurul Hurum. Sebagaimana disebutkan yang tadi di awal disampaikan, Allah berfirman, Inna idada syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Bahwa di antara 12 bulan selama 1 tahun, Allah memilih 4 waktu yang lebih diutamakan, 4 bulan yang lebih diutamakan dari bulan-bulan yang lain, yang disebut dengan minha arba'atun hurum, disebut dengan syahrul hurum, atau bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Bulan apa itu? Ada bulan pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat yang terpisah yaitu bulan Rajab. 3 di antaranya adalah mutawaliyat, bersambung. Dzulqa'dah bersambung dengan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah bersambung juga dengan bulan Muharram. Kebetulan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini adalah masa di mana para jamaah haji berangkat melaksanakan ibadah haji hingga ke pulang. Rata-rata jemaah haji Indonesia berangkat di bulan-bulan, di tanggal-tanggal sekarang, di awal-awal bulan Dzulqa'dah. Kemudian menjalankan ibadah haji nanti di bulan Dzulhijjah, dan kepulangannya rata-rata sampai bulan Muharram yang terakhir. Walaupun digenapkan ada yang 30 sampai 40 hari di tanah suci. Tapi rentang waktunya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ketiga bulan itu adalah Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah. Di orang Sunda selalu ada budaya tong ngawinkeun budak di bulan Hapit. Bulan Hapit itu di dalam kalender Islam disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Dalam istilah Jawa disebut Apit, atau sering disebut juga dengan Selo. Bulan Dzulqa'dah itu sering disebut bulan Apit, bulan Hapit, bulan Selo. Kenapa disebut bulan Apit? Kenapa disebut bulan Hapit? Karena bulan Dzulhijjah itu terjepit di antara 2 hari raya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, kemudian ada Dzulqa'dah, kemudian ada hari raya Idul Adha. Jadi bulan Dzulhijjah adalah bulan di antara 2 hari raya, terjepit di antara 2 hari raya. Orang Sunda menyebutnya dihapit. Bulan Hapit. Awas, bulan Hapit itu bukan yang dilarang di dalam Islam. Bulan Dzulqa'dah itu justru bulan yang dimuliakan. Dimuliakannya 1 bulan ini. Tidak tanggal 1, tidak tanggal 2, tidak tanggal 10 atau pertengahan atau akhir. Sebulan Dzulqa'dah itu dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailatan. 30 malam yang disebutkan dalam Quran itu disebut dengan 30 lailatan, adalah 30 hari bulan Dzulqa'dah. Wa atmamnaha bi asyrin. Kemudian disempurnakan dengan 10 hari, jadi 40 hari. 30 hari Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah, jadi 40 hari. Yaitu waktu diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah.
Menurut Ibnu Katsir, barang siapa yang melaksanakan kebaikan di bulan Dzulqa'dah itu di tanggal berapa, di hari apapun di bulan Dzulqa'dah, kebaikannya Allah lipat ganda. Masya Allah. Jadi satu kali melakukan kebaikan di bulan Dzulqa'dah, ibu netepan di Masjid Al-Jabbar, kemudian berzikir di Masjid Al-Jabbar, men-share dengan niat untuk syiar. Hati-hati, jangan foto-foto tapi dalam hatinya ada niat flexing. Ingin flexing, saya mangges ke Masjid Al-Jabbar. Hati-hati, tipis. Kehadiran kita ke Masjid Al-Jabbar sama halnya kehadiran kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau niat ke sana hanya flexing di depan Baitullah, hanya untuk riya, maka hilanglah pahala ibadah kita. Tetapi ketika keikhlasan kita memenuhi dalam ibadah kita, maka Allah akan lipat gandakan, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Jamaah, hoyong dilipat gandakan ibadah. Oh ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Quran menyebutkan ada beberapa sikap orang dalam merespon sebuah syariat. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi." Aya di antara umat Rasul anu diwaris di Al-Quran sanaos dijamin masuk surga, tetapi dimungkinkan asan masuk neraka. Upami dipaparinan syafaat Kanjeng Nabi, insya Allah mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Tapi akan tergolong menjadi 3 golongan. Apa golongan pertama? Faminhum zalimun linafsi. Yang pertama adalah mereka yang zalim pada dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka yang mengetahui adanya perintah-perintah di dalam Al-Quran untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi dia juga melaksanakan larangan-larangan Allah. Apa itu perintah Allah dilaksanakan, tapi ia aya larangan Allah oke dilaksanakan. Itu disebut dengan kelompok zalimun linafsi. Yang kedua ada yang disebut dengan wa minhum muqtasidun. Kelompok yang kedua adalah tengah-tengah. Ada perintah dari Allah dilaksanakan, ada larangan dari Allah dijauhi, tapi sakitu-kitu nabu. Fardu dilakukan, larangan Allah tidak, tapi tidak ada lebihnya, Bu. Aya sunatna, tidak menjauhi perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan, qomo anu subhan. Disebut dengan kelompok muqtasidun. Kita di mana enggak tahu. Zalimul nafsi atau muqtasidun? Alhamdulillah, mudah-mudahan sih tidak. Mudah-mudahan kelompok yang ketiga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang sabiqum bil khairat, hayang nate lebih melakukan kebaikan. Dia lebih dahulu melakukan kebaikan. Hayang enggal-enggal melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Dalam Al-Qur'an yang lain disebut wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah. Hayang aya nafsu nama upami aya jabatan teh hayang dicana dengan menghalalkan segala cara, badai nyogok, badai masihan uang pelicin, tapi apapun. Tapi dia menahan. Dia ingin memperoleh harta, menghalalkan segala cara, tapi dia menahan. Ada beberapa jamaah kita yang hari ini menjalankan ibadah haji. Kalau ibu-ibu lihat spill di beritanya masing-masing, ada kakek-kakek, nenek-nenek yang berangkat ibadah haji. Itu 20 tahun nabung. Ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun nabung. Bahkan ada satu cerita, seorang tukang beca, dia memperoleh penghasilan becanya 30.000, Bu. Dia pisahkan 15.000 untuk tabungan haji, 15.000 untuk makan bersama istrinya
sehari-hari. Masya Allah. Ya kumpulkan. Tapi pada saat waktu yang akan berangkat, tiba-tiba ada orang lain yang membutuhkan, ada tetangganya yang membutuhkan. Dengan diskusi, hasil diskusi, aduh tenang nabung. Tapi tetangga nggak butuh. Mereka ikhlas tuh Bu. Sebagian besar dari hartanya diberikan membantu. Tiba-tiba ada datang pengusaha kafe. Dia mencari lahan tanah yang spotnya bagus untuk, kebetulan si tukang beca ini punya tanah tapi digawir Bu. Di bawahnya sungai. Secara ekonomis mah mau laku awis. Digawir. Tapi karena Allah menghendaki, dia harus berangkat. Dia harus dimampukan oleh Allah. Ibadah haji itu memang istata'ah, ibadah bagi yang mampu. Tapi kenapa banyak yang mampu, banyak yang kuat secara fisik, tapi tidak dipanggil oleh Allah? Ibadah haji sejatinya adalah mereka yang dimampukan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Banyak orang yang tidak mampu secara materi, tapi Allah mampukan dengan cara. Ada yang tidak mampu secara fisik, Allah mampukan dengan cara. Ada yang tidak mampu secara ilmu, Allah mampukan dengan cara. Yang tukang beca itu akhirnya oleh pengusaha kafe itu, Bapak Ical, sabaraha Bapak yang kami bayar. Ada mirah satu tukang beca. Imam mangga itu langsung. Enggak serius, Bapak mau bayar berapa? Oh, kieu atuh jang. Ujang bayar sesuai dengan harga ongkos naik haji untuk 2 orang tahun ini. Masya Allah. Akhirnya dibayarlah ongkos naik haji dari tanah yang tidak ekonomis, tetapi kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Masya Allah. Cerita ini pernah terjadi di masa tabi'in. Dalam kitab Al-Nawadir ada cerita dari Abdullah ibn Mubarak. Beliau tahun itu setelah melaksanakan ibadah haji, qadarullah ketiduran. Dalam tidurnya Abdullah ibn Mubarak mendengar dialog 2 malaikat. Malaikat yang pertama bertanya pada malaikat yang kedua, berapa gerangan jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini? Malaikat kedua menjawab, ada 600 ribuan. Dari 600 ribu itu malaikat pertama bertanya lagi, berapa yang diterima oleh Allah amal ibadahnya? Malaikat yang kedua menjawabnya, dari 600 ribu itu yang melaksanakan ibadah haji, yang berangkat dengan caranya, pada tahun ini tidak satu pun yang Allah terima pahalanya. Nangis. Abdullah ibn Mubarak nangis sejadi-jadi. Karena beliau salah satunya yang berangkat tahun itu. Tapi kemudian malaikat yang kedua itu melanjutkan. Tetapi ada satu orang yang dia tidak berangkat ke tanah suci, tapi diterima amal ibadahnya, mendapatkan pahala haji. Bahkan karena satu orang inilah Allah ridho dan menerima seluruh ibadah 600 jamaah yang hadir pada tahun ini. Masya Allah. Siapa gerangan orang? Malaikat itu. Dia adalah tukang sol sepatu, Bu. Tukang sol sepatu. Bukan ahli ilmu, bukan ahli agama. Bukan ahli ibadah, dia tukang sol sepatu, Bu. Namanya Ali Al-Muwaffaq di kota Damsyik. Maka terbangunlah Ali Abdullah ibn Mubarak dan mencari Ali Al-Muwaffaq di kota Damsyik. Ketika sudah sampai ke kota Damsyik dan bertemu dengan Ali Al-Muwaffaq, kemudian Abdullah ibn Mubarak bertanya, wahai Tuan, apa gerangan amalan yang dilakukan oleh Tuhan sehingga amal ibadah Tuhan pada tahun ini ibadahnya diterima menjadi ibadah haji oleh Allah. Bahkan karena Tuhan, seluruh jamaah pada tahun ini yang ditolak oleh Allah, dengan Allah ridho dan memberikan ganjaran pahala bagi mereka. Karena apa gerangan amalan yang dilakukan? Kemudian Ali Al-Muwaffaq bercerita, ya benar Tuhan, harusnya tahun ini kami berangkat ke tanah suci. Tetapi qadarullah, istri saya hamil. Pada saat istri saya hamil ini, beliau ngidam kepingin sesuatu.
pada tengah malam, pada suatu malam beliau mencium aroma masakan yang enak. Seperti istri saya meminta saya untuk mencari sumber makanan itu dan membeli makanan. Maka pergilah malam itu saya mencari makanan. Apa gerangan masakan yang dimasak ini sehingga istri saya menginginkan? Ternyata Ali Al-Muwafaq mengetahui sumber makanan itu dari sebuah rumah sederhana di mana di dalamnya adalah seorang wanita tua janda yang memiliki 4 orang anak. Kemudian masuk, bersalam, kemudian menyampaikan maksudnya untuk membeli masakan. Ternyata itu adalah daging yang sedang dimasak. Kemudian wanita tua itu menjawab, "Wahai Tuan, bukan kami tidak mau memberi, tapi daging ini haram bagi Tuan, tapi halal bagi kami." Maksudnya kenapa, Bu? Karena daging yang kami masak pada malam hari ini adalah bangkai dari keldai yang mati beberapa hari dibuang oleh tuannya. Kemudian kami ambil dan kami masak karena 3 hari kami kelaparan tidak makan. Masya Allah. Menangis Ali Al-Muwafaq dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Dan mereka berdua sepakat kalau sebagian besar harta ongkos haji tahun itu yang tadinya dipergunakan untuk ibadah haji yang sudah dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, mereka sepakat untuk disedekahkan sebagian besarnya untuk kehidupan wanita tua ini dan membantu pendidikan 4 orang anak. Masya Allah. Ternyata karena keikhlasan seseorang, walaupun dia tidak berangkat ke tanah suci, Bu, di mata Allah sudah diterima amal ibadah. Makanya kita jangan putus asa, jangan berkecil hati bagi mereka yang belum berangkat ke tanah suci. Atau jangan takabur mereka yang merasa sudah berangkat berkali-kali ke tanah suci. Belum tentu diterima amal ibadah. Tetapi ketika kita niatkan untuk menabung untuk ibadah haji, berpuluh-puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun, sejatinya dia sudah mabrur sebelum dia berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena kemabruran seorang haji itu sebetulnya kalau di Mekah tuh, Bu, kalau mendengar kata haji itu nggak enak, Bu. Karena itu kata-kata yang dikeluarkan oleh askar, Bu. Yalah haji, yalah haji. Bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya minggir haji gitu. Itu biasanya kalau askar tuh mau lewat mengantar imam, mengantar tokoh-tokoh negara, biasanya ada panggilan itu, yalah haji, yalah haji. Pergi ya hai haji. Jadi panggilan haji itu nggak enak. Tapi di Indonesia mah haji itu gagah gitu. Jadi belum tentu amal ibadah kita terima. Tapi ketika ikhlas melaksanakan ibadah haji, ketika dia mempersiapkan nabungnya itu, membersihkan harta, karena ini kalau naik haji dibersihkan dari harta-harta yang haram, dia sudah membersih, maka sejatinya dia sudah mabrur sebelum berangkat ibadah haji. Beliau menjaga syariat selama melaksanakan ibadah, mabrur ketika di sana. Dan ketika pulang menjaga apa nilai yang dia peroleh dari selama ibadah haji, dia jaga. Itulah yang disebut dengan kemabruran. Hanya selalu doa, Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'yan maghfur wa dzamban maghfur. Diampuni dosanya. Yaitu yang mabrur tidak hanya dalam prosesnya. Ibu misalkan maksakan haji tahun ini, hayong gagah misalkan, hajinya haji furoda, haji plus, tapi artosan kengeng korupsi, percuma. Dalam proses awalnya sudah tidak mabrur, di sananya juga berakhir. Tapi ketika kita meniatkan menabung untuk ibadah haji kita, senaos sacan angkat, mudah-mudahan Allah sudah mencatat menjadi pahala ibadah haji kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kelompok yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada kalimat terakhirnya biiznillah, dengan izin Allah. Karena sejatinya semua amal ibadah kita, Bapak calik di dia itu, yang lain keluar, Bapak calik di dia itu, hidayah di Allah itu tuh biiznillah dengan Allah. Ibu calik di sini, berangkat dari mana-mana dalam ke Masjid Al-Jabbar, biiznillah dengan izin Allah. Karena tidak diizinkan oleh Allah mah tergaduh kanggo ongkosna. Di jalan cilaka misalkan tidak sampai ke Masjid Al-Jabbar, Allah tidak ridho, tidak izin.
Tapi dengan izin Allah kita melewati bulan suci Ramadan, kita menuntaskan bulan suci Ramadan, kita memasuki bulan Syawal, sekarang memasuki bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan kita sampai seperti halnya Nabi Musa yang 30 hari di bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah, persis 10 hari di bulan Dzulhijjah itu hari ke-10 itu sama dengan waktunya haji wada'nya baginda Rasul. Jadi tutup waktu penyerahan penurunan kitab Taurat kepada esensi ajaran-ajaran Taurat kepada Nabi Musa selama 40 hari itu sama dengan berakhirnya ditutupnya penyampaian Al-Quran kepada baginda Rasulullah pada saat haji wada yang kita kenal dengan haji penutupnya, haji perpisahan, haji wada. Kalau di haji kita tuh ada namanya tawaf wada. Bagi Rasulullah haji wada, karena haji itu haji terakhir baginda Rasulullah dan terakhir Rasulullah menerima Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum wa ridhatukumul Islam madinah. Sempurnakan nikmat dan meridhokan Islam menjadi agama. Jadi kita mendapatkan Islam, syariat Islam adalah kesempurnaan syariat yang diberikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah dengan turunnya Al-Quran. Pada saat merespon Al-Quran itu, kita mau tergolong yang mana? Wa minhum zalimun linafsi atau wa minhum muqtasidun, atau yang ketiga yaitu wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Hayang enggal-enggal. Hayang dipayun. Salat subuh pang payuna, salat berjamaah hayang sapang payuna, sedekah pang tipayuna, kurban pang semangatnya dan sebagainya. Sahabikum bil khair. Mudah-mudahan kita semua yang zalimul nafsi Allah tingkatkan menjadi sabiqum bil khairat, yang hari ini termasuk muqtasidun Allah golongkan menjadi kelompok sabiqum bil khairat. Dan kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan sampai saat ini Allah jaga kemabrurannya, dan yang belum berangkat haji semoga Allah mampukan dipanggil oleh Allah dengan caranya, dan jika pun tidak sempat kita sampai ke Baitullah tetapi hati kita sudah terpaut, mudah-mudahan pahala kita sudah diterima oleh Allah menjadi pahala ibadah haji kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.